Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada subuh yang mudah-mudahan diberkahi ini, dan juga atas nikmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kita mau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, termasuk menuntut ilmu di subuh yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri beliau, keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat beliau yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang manusia banyak lalai terhadapnya. Apa Bu, Pak? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang. Sebetulnya tanpa disadari kita ini sering melalaikan dua nikmat ini. Ketika sehat tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Sakit barulah berdoa, baru meminta sedekah ketika sakit. Ketika waktu luang tidak beribadah kepada Allah, sibuk dengan dunianya. Barulah ketika sibuk, ketika waktunya sudah tidak luang, baru kita sibuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang melalaikan dua nikmat ini. Kita akan membahas mengenai salah satu hadis dari hadis-hadis arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis terakhir yang diberi judul luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi ini menulis sebuah kitab yang ringkas, yang ini kitab fenomenal karena pasti dibahas di seluruh dunia. Nama kitabnya Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawiyah. Isinya adalah pokok-pokok ajaran Islam yang berisi 42 hadis. Jadi kalau ibu beli atau punya bukunya, sebetulnya bukunya cuman isinya hadis pertama, hadis kedua, sampai 42 hadis. Dan dalam 42 hadis ini mencakup pokok-pokok seluruh ajaran Islam. Di hadis pertama beliau mencantumkan hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas mengenai pada pagi hari ini yaitu hadis yang terakhir. Jadi ojol-ojol hadis yang terakhir yang kita bahas ya Bu ya. Dari hadis Al-Arba'in Nawawi. Nah, apa hadisnya kita akan sebutkan dulu. Tapi judulnya adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Yang kedua, ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadisnya, terjemahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas mengenai hadis ini. Yang pertama, bahwasanya ini merupakan hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Karena Rasulullah meriwayatkan
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini firman Allah yang bukan Al-Qur'an, kemudian diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut hadis qudsi. Jadi kan Allah itu berfirman dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk Al-Qur'an, yang kedua dalam bentuk hadis qudsi. Nah, ini juga hadis qudsi di mana Allah berfirman, kemudian Rasulullah bersabda, Allah berfirman begitu. Kemudian dalam hadis ini terdapat 3 pokok. Yang pertama yaitu, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Kemudian yang ketiga, wahai anak Adam, andai dosa-dosamu sepenuh bumi dan engkau tidak datang kepadaku tanpa menyekutukanku, maka akan aku beri ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ada 3 pokok pembahasan di hadis yang terakhir ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membahas mengenai dosa itu sendiri. Jadi kata para ulama rahimahumullah bahwasanya penyebab kita berdosa ini bisa jadi karena 3 hal, Ibu Bapak. Yang pertama karena kita tidak melaksanakan perintah Allah. Itu dosa ketika Allah perintahkan ibu-ibu menutup aurat, kemudian ibu membuka aurat, berarti dosa. Ketika memerintahkan untuk sholat dan tidak sholat berarti dosa. Memerintahkan puasa, kemudian kita tidak berpuasa, itu dosa. Jadi potensi dosa yang pertama yang ada pada kita adalah ketika kita tidak melakukan perintah Allah. Kemudian dosa yang kedua yang dilakukan oleh kita adalah ketika kita melakukan larangan Allah. Allah melarang kita meminum khamar, Allah melarang kita berzina, kemudian ada yang berzina, ada yang minum khamar, maka itu pun dosa. Dan yang ketiga yang bisa membuat kita berdosa adalah ketika kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun membuat kita berdosa. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita keluar dari kamar mandi doanya apa, Bu? Ghufranaka. Nah, ojol minta ampun ghufranaka. Kan kita emang melakukan dosa apa di kamar mandi begitu kan? Kata para ulama, kenapa kita meminta ampun ketika keluar dari kamar mandi? Karena ketika di kamar mandi ada waktu kita tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan ketika di kamar mandi kita tidak bisa berzikir, lisan kita tidak bisa berzikir. Nah, itu yang kita istighfari gitu. Itu pun bisa menjadi potensi dosa. Artinya bahwasanya dalam hidup ini kita banyak sekali peluang kita berdosa. Gitu. Banyak nikmat yang tidak kita syukuri. Banyak nikmat yang tidak kita syukuri. Nah, kemudian apa hikmahnya Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di hadis yang terakhir, di hadis yang ke-42. Jadi kenapa Imam Nawawi meletakkan yang pertama itu tentang niat, kemudian terus sampai yang terakhir diletakkanlah tentang luasnya ampunan Allah. Seakan-akan bahwasanya Imam Nawawi ingin mengatakan kepada kita, sekuat apapun kita, niat kita kuat, istiqomah, tetap kita akan melakukan dosa. Makanya di ujungnya, walaupun kita sudah berniat di awal ingin melakukan ketaatan kepada Allah dan seterusnya, terus tetap seistiqomah apapun kita akan berbuat dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah dan kalian tidak akan mampu. Kata Nabi itu, Bu, bukan kata saya. Istiqomahlah dan kalian tidak akan mampu. Jadi tetap kita pasti akan ada tergelincirnya begitu. Nah, makanya di akhir dari kitab hadis Al-Arba'in itu disantumkanlah hadis ini agar kita tidak berputus asa walaupun kita tidak mampu melaksanakan semua ketaatan kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam, setiap anak keturunan Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun seakan-akan menjanjikan kepada kita bahwasanya kita pasti berdosa gitu. Kita pasti berdosa. Sesoleh apapun kita pasti berdosa gitu. Minimal kalau ibu tidak melanggar perintah dan melakukan larangan, mungkin kita sering luput dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita. Itu pun bisa menjadi dosa bagi kita.
Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi yang lain, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di malam dan siang hari. Itu janji Allah. Allah bilang bahwasanya wahai kalian, bahwasanya kalian pasti akan melakukan dosa di malam dan siang hari, pasti. Dan lanjutan hadis ini, dan Allah Maha Pengampun dan seterusnya. Intinya bahwasanya pembahasan mengenai dosa ini penting bagi kita karena kita ini adalah makhluk yang berdosa. Pasti kita memiliki dosa, sehingga dalam hadis ini kita akan membahas mengenai apa saja kiat-kiat agar kita diampuni dosanya, walaupun dosa kita tadi setinggi langit, walaupun sepenuh bumi, bagaimana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mulai membahas pokok dari hadis ini. Yang pertama, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli." Nah, dalam potongan hadis yang pertama ini terdapat dua cara agar dosa kita diampuni. Yang pertama kita berdoa, kemudian yang kedua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa aja tadi? Berdoa dan berharap. Apakah berdoa memang bisa membuat dosa kita terhapus? Bisa, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa, yaitu kita meminta kepada Allah suatu doa yang tidak meminta untuk melakukan maksiat maksudnya. Jadi misalkan gini, ada orang meminta, "Ya Allah, hari ini saya mau mencuri motor, tolong dikabulkan ya Allah." Nah, itu meminta untuk melakukan dosa dan tidak memutus silaturahim. Ya, kita berdoa kepada Allah agar putus silaturahim kita dengan orang lain. Nah, Allah akan kabulkan. Jadi selain kita meminta untuk dua hal tadi, semuanya insya Allah akan Allah kabulkan doa kita. Hanya saja bentuk dari pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam. Harus perlu kita ketahui bahwasanya minimal ada empat cara pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan kabulkan doa kita sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika kita minta kesehatan, diberi kesehatan, minta rezeki, diberi rezeki gitu. Minta mobil, minta kendaraan, minta umroh, semua disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian cara pengabulan yang kedua, Allah simpan doa kita untuk menjadi bekal di akhirat. Dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita tahu betapa besarnya pahala doa ini nanti di akhirat, mungkin kita mikir mendingan tidak dikabulkan doa kita di dunia, mending dijadikan bekal buat di akhirat semua. Jadi yang pertama tadi Allah mengabulkan sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, Allah tunda menjadi pahala di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah akan memalingkan dari kejelekan semisal darinya. Jadi ketika berdoa terus tidak dikabulkan, bisa jadi ini bukan tidak dikabulkan, tapi nanti akan menjadi sebab-sebab kita terhindarnya dari musibah. Mungkin kita pernah melihat ada kebakaran, terus ada rumah yang tiba-tiba satu rumah tidak ikut kebakar. Atau kecelakaan, semua meninggal, tapi 1-2 orang ada yang tidak meninggal. Ya mungkin itu sebab dari doa-doanya yang tidak terkabul, tapi Allah kabulkan dalam bentuk dia dijauhkan dari musibah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, bisa diampuni dosanya sebagaimana dalam ditanggung atau dengan Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada 4 cara pengabulan doa. Yang pertama dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ditunda menjadi pahala di akhirat. Yang ketiga dipalingkan dia dari musibah yang setara dengan doanya. Dan yang keempat adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, maka dari sini dipahami bahwasanya doa bisa menjadi penyebab kita diampuni dosa, Bu. Kita bisa diampuni dosa dengan kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun doa sendiri ada pembahasannya tersendiri. Maksudnya bagaimana agar doa ini diijabah oleh Allah juga ada pembahasannya. Banyak Nabi SAW menyampaikan agar doa diijabah nih. Contoh misalkan kata Nabi SAW, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, setiap doa itu
terhalang pengijabahannya sampai dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini salah satu adab kita berdoa, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan ketika ada seseorang yang berdoa, jadi ada seorang yang langsung berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah begitu. Kata Nabi, engkau tergesa-gesa. Kenapa engkau tergesa-gesa? Karena dia tidak memuji Allah, kemudian tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setidaknya adab-adab berdoa ini harus kita mulai dengan memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mulai sekarang kalau kita berdoa itu tolong langsung Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani begitu. Coba kita mulai dulu dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau apapun lah, alhamdulillah, atau segala puji pakai bahasa Indonesia boleh. Intinya kita memuji Allah dulu. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Baru setelah itu ada lagi adab yang ketiga, kita mulai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita sebutkan Ar-Rahman. Kalau kita ingin memohon ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab gitu kan. Rabbighfirli, lanjutkan dengan doanya begitu. Jadi intinya dalam berdoa pun ada adab-adabnya sendiri agar kita dikabulkan. Jadi tidak sembarang kita berdoa gitu, tapi ada adab-adabnya. Yang pertama tadi kita mulai dengan memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian menyebutkan Asmaul Husna, barulah kita mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berdoa yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Yang pertama adabnya, berarti bukan yang pertama ya tadi. Yang keempat, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin doa kalian diijabah. Nah, ini juga adab. Adab ketika kita berdoa itu harus yakin doanya diijabah. Jadi jangan ada pemikiran Allah mampu enggak ya, sanggup enggak, atau ini diijabah atau enggak ya, misalkan gitu. Kan kadang ada orang yang misalkan, ya Allah saya ingin berangkat haji, tapi sigana mau ke umuran. Nah, itu berarti tidak yakin bahwasanya Allah mengijabah. Betapa banyak orang yang bisa berangkat haji tiba-tiba gitu kan. Walaupun mungkin kalau kita melihat antriannya puluhan tahun, tapi ketika Allah menghendaki bisa saja diundang, diajak dan seterusnya begitu. Jadi yang pertama, yang keempat ini adabnya adalah kita harus yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, dan ketahuilah kata Nabi bahwasanya Allah tidak akan mengijabah doa dari orang yang hatinya lalai dan lengah. Nah, ini pun harus kita perhatikan ketika berdoa itu, hadirkan hati. Jangan asal ngomong terus Rabbighfirli wali mikirna kemana, otakna kemana gitu kan, kadang matana kemana, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatin, terus matana kemana, pikiranna kemana. Kita hadirkan hati. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba mulai sekarang kita pelajari bahasa Arab. Agar kita tahu doa teh apa, doa yang kita panjatkan apa. Ketika kita minta anak tuh doanya apa. Ketika minta rezeki itu apa. Bisa salah, jangan-jangan selama ini kita salah. Atau minimal kalaupun kita tidak belajar bahasa Arab, ya kita pelajari artinya atau hafalkan arti dari doa-doa yang sering kita baca ini, agar ketika kita berdoa, kita hadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta rezeki kepada Allah, kita berdoa. Ketika meminta anak yang soleh, Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya. Begitu. Jadi inilah adab-adab doa, dan masih banyak adab-adab yang lain, diantaranya ketika kita berdoa itu tidak boleh ya Allah ampunilah dosaku jika engkau menghendaki, ya Allah berikanlah aku rezeki jika engkau menghendaki. Jangan ada kata jika engkau menghendaki. Jadi ketika kita berdoa jangan ada kata-kata itu, kan kadang-kadang biar dramatisnya, biar di acara-acara apanya, acara nikahan, acara biar dramatisnya, ya Allah jika engkau menghendaki ya Allah berikanlah hamba. Jika engkau menghendaki, tidak perlu ada kata jika engkau menghendaki. Ini kata Nabi Muhammad ya. Saya lupa hadisnya. Tapi kata Nabi SAW, jangan berdoa, ya Allah ikfirli in syi'ta. Ya Allah warzuqni in syi'ta. Gak boleh ada in syi'ta jika engkau menghendaki. Gak boleh. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah ampunilah hamba. Ya Allah berikanlah hamba rezeki. Ya Allah berikanlah hamba ilmu, itu. Yakin bahwasanya Allah memiliki segalanya. Ketika Allah menginginkan kebaikan itu pada kita, kun maka fayakun. Maka akan Allah ijabah begitu. Jangan ada kata-kata ya Allah jika engkau menghendaki begitu. Tidak perlu didramatisir begitu. Nah, itu adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
kabulkan doa kita. Kemudian juga di antara adab yang lain, menghindari harta-harta yang haram, makanan haram, pakaian haram, kemudian penghidupan yang haram, itu bisa menyebabkan kita tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang bisa kita lakukan agar dosa kita diampuni, yang pertama adalah kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, potongan hadis yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni." Nah, di sini ada kata ananas sama. Nah, anana ini ada dua makna. Yang pertama bermakna awan. Jadi setinggi awan, kan kita lihat awan itu tinggi. Atau yang kedua maknanya apa saja yang dilihat sejauh mata memandang ke langit. Jadi mun ibu lihatnya ada bintang, nah itu sejauh itu. Sejauh itu dosa kita bisa Allah ampuni ketika kita memohon ampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sebanyak apapun dosa kita jangan berputus asa. Karena Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seluruhnya. Seluruhnya ketika kita memohon ampun. Maka di sini sebutkan setinggi langit, setinggi langit tasakumaha. Setinggi langit Ibu, setinggi langit itu tinggi sekali. Itu kalau isinya dosa semua, tetap nanti akan diampuni ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memohon ampun ini ada dua bentuknya. Yang pertama bentuknya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bentuknya beristighfar. Nah, kita bahas. Apakah taubat dan istighfar ini hal yang sama atau berbeda, Ibu? Bapak, istighfar sama taubat sama atau beda? Jawab atuh Bu. Beda Ibu Bapak. Jadi istighfar dan taubat ini dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh." Kata Nabi, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Berarti istighfar dan taubat dua hal yang berbeda. Adapun perbedaannya dulu pernah kita bahas. Taubat ini mensyaratkan kita meninggalkan dosa tersebut. Jadi syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3, yaitu kita menyesali perbuatan dosa tersebut, kita meninggalkan dosa tersebut, dan yang ketiga kita beriktikad atau berazam tidak akan melakukan dosa tersebut, tidak akan mengulangi dosa tersebut. Jadi menyesali, meninggalkan, dan tidak akan mengulangi. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka ada yang keempat syarat diterimanya taubat, yaitu kita meminta keridhaan atau keikhlasan dari orang yang kita zalimi. Jika dia diambil hartanya, mungkin kita harus mengembalikan hartanya. Jika dia dinodai kehormatannya, digibahi dan seterusnya, kita meminta keridhaannya dengan meminta maaf kepadanya. Itu taubat. Jadi taubat itu mensyaratkan meninggalkan dosa tersebut. Adapun istighfar, terkadang kita istighfar tapi tetap melakukan dosa tersebut. Ada orang yang tahu sedang melakukan pekerjaan ribawi, tapi dia tidak bisa meninggalkan, akhirnya istighfar terus ya Allah, tapi saya tidak bisa meninggalkan langsung, astagfirullah, itu saya istighfar terus gitu. Istighfar terus, dia belum bisa meninggalkan sampai akhirnya dia bisa meninggalkan. Nah, itulah taubat begitu. Jadi istighfar kan belum bisa meninggalkan ya istighfar. Ada orang merokok, tahu kan rokok haram, tahu dia rokok itu haram, tapi can bisa meninggalkan. Ya udahlah istighfar lah, bari ngarokok, astagfirullah gitu. Rokok istighfar. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu hatinya dan dia meninggalkan rokok. Nah, itu baru taubat.
gitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwasannya taubat adalah puncak dari istighfar begitu. Dan istighfar ini maknanya adalah memohon maghfirah, memohon ampunan. Maghfirah itu Bu dari kata al-mighfar. Maghfirah dari kata al-mighfar yang artinya helm perang. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan, maka helm perang ini fungsinya adalah yang pertama untuk melindungi, yang kedua untuk menutupi. Maka ketika kita beristighfar, kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi dosa-dosa kita dan aib-aib kita. Jadi ketika istighfar itu Bu, bukan hanya kita meminta ampun ya. Ini biar lebih dalam ya makna ketika kita beristighfar biar lebih dalam lagi apa makna di hati kita. Yang pertama ketika kita beristighfar itu kita sedang meminta agar ditutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia Ibu kalau tetangga tahu aib Ibu satu aja Ibu kayak malu. Bapak malu. Kalau Allah tahu aib kita satu aja yang menurut kita aduh memalukan, itu bisa bikin malu kita. Makanya kita beristighfar kepada Allah yang pertama untuk agar ditutupi aib kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau di akhirat diumumkan di seluruh makhluk, miliaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi makna istighfar adalah yang pertama memohon agar ditutupi dosa-dosa dan kita. Yang kedua memohon agar dilindungi dari dampak atas dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dosa ini berdampak. Ma asaba min musibatin bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang menimpa diri kalian dari musibah melainkan itu atas dosa-dosa kalian. Jadi musibah yang kita alami ini karena dosa-dosa kita. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah, kita sedang meminta agar ditutupi dari aib dan dosa. Yang kedua, minta dilindungi dari dampaknya. Karena kalau semua Allah balas di dunia, penyet kita Bu. Kalau kita berbuat dosa, kok Allah langsung dibalas. Hancur kita hancur. Tapi kan nama Allah dilindungi dari dampak-dampaknya begitu. Begitu ya. Jadi inilah potongan yang kedua bahwasanya di sini kita memohon ampun. Memohon ampun bentuknya bisa dua, bisa dengan bertaubat kepada Allah, bisa juga dengan beristighfar. Dan kalau dibahas mengenai istighfar juga panjang, apa saja manfaatnya. Manfaat istighfar selain di akhirat kita diampuni dosa-dosanya dan seterusnya, di dunia juga akan diberikan anak, diberikan harta, diberikan kebun-kebun, sungai-sungai, diberikan hujan dan seterusnya. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memuji orang yang senantiasa beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan orang yang diberikan surga itu adalah yang selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Nah ini adalah waktu terbaik untuk beristighfar. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu waktu terbaik untuk kita beristighfar adalah waktu subuh sebelum fajar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ketika selesai dari salat tahajud, perbanyaklah istighfar di situ di waktu sahur. Karena itu adalah waktu terbaik yang mana Allah sebutkan salah satu ciri-ciri orang yang akan diberikan nikmat surga itu adalah orang yang memohonkan ampun atau beristighfar di waktu pagi sebelum subuh, sebelum fajar. Itu waktu terbaik. Kemudian adapun teks istighfar ada banyak ya, teks istighfar itu ada banyak sekali. Kita tahu bahwa yang paling panjang yang sering kita baca di pagi dan sore hari yaitu apa? Sayyidul istighfar itu yang panjang dan yang paling powerful cenah Bu. Kenapa powerful? Kalau Bapak dan Ibu tahu ya, itu dalam hadis dikatakan man qala sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar itu di pagi hari kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang ahli surga. Afwan bisi salahnya. Tapi senada dengan itu. Intinya dia orang yang selamat akan dibangkitkan dengan orang-orang yang selamat. Kemudian barang siapa yang membaca sayyidul istighfar itu di sore hari dan dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang selamat atau ahli surga itu. Maka ibu-ibu enaknya kita baca satu kali sayyidul istighfar pagi-pagi,
Ya kita berharaplah mudah-mudahan kita meninggal, enggak artinya Bu, meninggal siang nanti, Ibu mau, Bapak mau meninggal. Tak salah kita baca Sayyidul Istighfar dulu. Atau kita baca Sayyidul Istighfar sore, nah kita meninggal malam harinya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijanjikan tadi oleh Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis tentang istighfar yang lain pun memiliki makna, memiliki manfaat atau faidah atau keutamaan fadilah yang besar. Contoh lain misalkan, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa membaca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni walaupun dia lari dari perang. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni walaupun dia lari dari perang. Lari dari perang adalah dosa besar. Dosa besar lari dari perang. Tapi itu akan diampuni ketika kita membaca doa istighfar yang tadi, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan banyak lagi keutamaan istighfar yang lain. Ini hanya contoh aja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bahwasanya teks istighfar tuh banyak. Kalau ibu misalkan pinginnya yang pendek-pendek, mah enggak, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, astagfirullah, 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 astagfirullahalazim, astagfirullah al-azim, Rabbik firli wa tub alayya, ya seperti itu. Yang rada panjang ya tadi astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi tadi sayyidul istighfar. Jadi yang kedua ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beristighfar agar kita diampuni dosa kita walaupun setinggi langit. Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung bagi orang yang mendapati di dalam kitab amalannya istighfar yang banyak. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sok perbanyak istighfar. Dan harus ditarget, itu harus ditarget. Coba Nabi Muhammad SAW dulu kata sahabat, aku melihat Rasulullah membaca Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali dalam sekali duduk. Kata para sahabat, aku melihat Rasulullah membaca Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali dalam sekali bermajelis, sekali duduk nih. Misalkan Bapak beres salat subuh duduk diam dulu, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, para sahabat tuh melihat Rasul sekali duduk baca 100 kali itu. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang terbaik, yang paling sempurna yang Allah ciptakan, yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan akan mendapatkan surga yang paling tinggi, tapi beliau masih banyak beristighfar. Terlebih lagi harusnya kita ibu bapak yang ya kita tahulah ya gitu ya Bu. Kita segini-segininya harus lebih banyak lagi istighfar. Artinya ibu bapak coba mulai sekarang ditarget atau dijadwalkanlah kapan kita beristighfar dan sebanyak apa gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kebiasaan bagi kita. Kemudian yang potongan yang ketiga dari hadis Nabi SAW tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Luar biasa, Masya Allah. Ketika kita datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, tapi kita tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ibu bapak, kan kita suka dengar, nanti kan orang yang berdosa juga akan ke neraka dulu, dicuci. Kan nanti akan ke surga setelah dicuci. Itu ada syaratnya. Syaratnya kalau dia dosanya itu tidak sampai kepada dosa syirik. Jadi selama dia bertauhid, memang sebanyak apapun dosa, nanti akan diampuni, tapi mungkin di neraka gitu. Gitu. Jadi dicuci dulu tuh ada syaratnya apa? Syaratnya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak bertauhid, misalkan ada ibu melihat, gak apa-apalah dia nyembah kubur, gak apa-apalah dia minta ke pohon, minta ke batu, kan nanti juga masuk neraka, kan dia KTP-na Islam, masuk neraka nanti kan masuk surga juga. Enggak tuh, ayo udah berbuat syirik mah tidak akan diampuni ya tuh. Berarti sudah keluar dari server Islam dia berarti udah keluar. Begitu. Nah, jadi yang ketiga ini syarat agar diampuni dosa adalah
kita tidak melakukan syirik. Salah satunya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak hafal bahasa Arabnya ya Bu, bahasa Indonesia ya. Didatangkan seorang laki-laki, ada ketang di sini. Nah, sungguh Allah akan memilih seorang laki-laki dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Jadi Allah memilih seorang makhluk di hari kiamat nanti, lalu disodorkan kepadanya 99 catatan, dan setiap catatan ini berisi dosa sejauh mata memandang. Jadi nanti akan ada seorang yang diberikan 99 catatan amalnya, kemudian diperlihatkan, dibuka catatan amalnya, gulungan amalnya itu, dan dia lihat sejauh mata memandang, atas catatan itu semuanya isinya dosa semua. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, apakah ada yang salah enggak dari perhitungan ini? Bisi salah nyatet malaikat? Tidak ya Allah, katanya. Apakah engkau terzolimi? Tidak. Apakah engkau mengakui ini? Iya. Gitu. Apakah engkau memiliki amal soleh? Tidak. Cina. Ini pasrahnya orang tanya. Tidak, cina kan gitu. Kemudian tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi, bahkan kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Jadi kan tadi Allah nanya kepada orang itu, apakah engkau pernah berbuat kebaikan? Dia jawab tidak. Kata Allah, engkau tidak akan dizalimi. Jadi kan manusia bisa lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Nih, kamu punya satu kebaikan. Apa? Setelah dilihat, kebaikan ini berupa kartu la ilaha illallah. Dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Maka dilihat timbangannya 99 catatan amal yang tadinya buruk semua, ditimbang dengan satu catatan lagi isinya la ilaha illallah. Lebih berat mana Bu? Lebih berat la ilaha illallah. Masuk mana lamun gitu? Masuk surga tuh Ibu gitu, masuk surga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah. Jadi ini potongan hadis yang ketiga ini menganjurkan kepada kita untuk menjaga kemurnian tauhid kita, Ibu Bapak. Menjaga kemurnian tauhid kita. Bahkan kalau kita sampai pada tauhid yang sangat tinggi, yang benar-benar tidak menggantungkan apapun kepada selain Allah nih, misalkan kayak kita berobat, masih ada kan dalam hati kita bahwasanya dokter Anu bisa nyembuhin. Pasti saya yakin kan. Kenapa ke dokter Anu? Oh, dokter Anu mah hebat. Terus si Anu ge sembuh ke dokter Anu mah. Nah kan gitunya bahasa yang sering kita keluarkan gitu. Tah obat ieu mah geura tokcer bisa nyembuhkeun kan gitu. Padahal kalau kita benar-benar bertauhid gitu ya, dari hati sampai ke lisan kita bisa termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika dalam suatu hadis kan kita tahu ya bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Nabi dan memperlihatkan ada nabi yang umatnya cuma 2, umatnya cuma 1. Bahkan ada nabi yang tidak ada umatnya sama sekali. Kemudian ada nabi yang membawa umat segerombolan, kata Nabi Muhammad SAW, apakah itu umatku? Bukan, itu adalah umatnya Nabi Musa. Jadi umatnya Nabi Musa banyak. Kemudian berlalu dan datang lagi umat segerombolan, apakah itu umatku? Lah itu adalah umatmu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Nah mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sesungguhnya ada 70.000 dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian para sahabat memperbincangkan itu, dan pada besok harinya Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya 70.000 itu adalah orang yang tidak meminta di ruqyah, tidak tatoyur, tidak meminta di kai itu dengan pengobatan besi panas, ditempel di kaki. Dulu saya pernah kayak gitu, tapi tidak memintanya punya, itu mah kata dokternya gitu cenah. Saya nggak tahu, tiba-tiba suruh berbaring, ditempelin gitu kan pakai besi panas. Nah intinya ketika kita tidak meminta, kenapa sih ada tidak meminta? Itu tuh menunjukkan ketauhidan kita yang sangat tinggi. Sampai tidak meminta di ruqyah, tidak meminta diobatin ini. Itu orang seperti itu nanti akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya ini salah satu guru saya ya. Dulu guru bahasa Arab saya mengatakan dia mah hampir jarang pisan ke dokter. Sesuatu tuh dia kalau sakit selalu pakai herbal begitu aja. Kenapa kata dia? Saya pingin mengamalkan hadis ini kata dia. Kalau dulu kan tidak minta di ruqyah, kalau sekarang tidak minta ke dokter. Dalam hati saya tapi kan bedanya. Tapi terserah. Tapi maksudnya ada orang yang sampai pingin maksudnya menjaga kemurnian tauhidnya, karena kita kadang nggak kerasa Ibu Bapak mengatakan bahwa tuh dokter itu hebat tuh, nanti kita sembuh tuh kalau berobat ke sana sembuh dan seterusnya. Atau enggak tuh minta tuh kerja di situ mah bosna bager merean wae duit dan seterusnya kan gitu. Seakan-akan bahwa yang memberikan rezeki ini adalah bos dan seterusnya. Nah intinya Ibu Bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tauhid ini bisa menghapuskan dosa-dosa meskipun
kita tidak berdoa dan tidak istighfar. Jadi walaupun kita tidak berdoa dan beristighfar, tapi tauhid kita sendiri itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka mari kita kuatkan tauhid kita kepada Allah, jaga kemurnian tauhid kita dengan tidak melakukan kesyirikan apapun begitu. Nah, itulah pokok dari 3 hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, adapun sebab-sebab penggugur dosa masih banyak, Ibu Bapak. Sebab-sebab penggugur dosa nanti kita ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut itu menyakitkan tidak? Menyakitkan. Menyakitkannya ketika sakaratul maut itu juga menggugurkan dosa. Kemudian nanti setelah sakaratul maut kita di alam kubur itu semua orang nanti dihimpit di alam kubur. Sakitnya dihimpit saat di alam kubur itu juga itu menggugurkan dosa. Bahkan ketika naudzubillah ada orang yang disiksa di kubur, di alam kubur disiksa terus sampai nanti hari kiamat, itu pun siksaannya untuk menggugurkan dosanya kita. Jadi Allah teh sebenarnya pingin kita masuk surga, Ibu Bapak. Makanya cara Allah menggugurkan dosa itu banyak sekali begitu. Sampai nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, matahari jaraknya 1 mil, kemudian kita tenggelam oleh keringat kita. Ada yang semata kaki, ada yang seperut, ada yang sedagu, kata Nabi SAW, sedagu, kita tenggelam oleh keringat kita ribuan, puluhan ribu tahun, bahkan sampai kita dipastikan masuk surga atau masuk neraka. Panasnya ujiannya di situ semuanya itu menggugurkan dosa. Kemudian ada orang yang nanti yang disirot, kan disirot ini kan tidak semua orang lancar gitu ya. Melewati sirotnya seperti angin, tidak semua, ada yang seperti itu, tapi tidak semua orang seperti itu. Ada yang jalan pelan-pelan sampai dicabik-cabik, kan di sirot itu kalau Ibu Bapak baca ada seperti yang menggantung-gantung gitu, ya dicabik-cabik ketika disirot. Dicabik-cabiknya ketika disirot itu menggugurkan dosa. Agar apa? Agar sempurna pahala kita di sisi Allah, agar kita mendapatkan surga yang terbaik. Gitu. Jadi sebetulnya Allah teh memberikan peluang yang sangat besar kepada kita agar kita masuk surga, agar kita diampuni dosa-dosanya. Di antara penggugur dosa yang lain yang mungkin bisa kita usahakan kan sakaratul maut mah tidak bisa kita usahakan ya Bu. Itu mah terjadi begitu saja ya. Nah, di antara amal yang bisa kita lakukan agar dosa-dosa kita diampuni, ya kita banyak beramal soleh. Kata Nabi SAW, innal hasanata kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik akan menghapuskan amal-amal buruk. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengadukan bahwasanya beres sholat berjamaah, dia ikut sholat berjamaah, kemudian selesai sholat, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi aku mencium atau dalam kata lain mencumbui seorang wanita yang bukan mahramku di di tepi Madinah, kata dia. Tolong terapkan hukum had kepadaku, kan gitu. Jadi orang teh saking jujurnya dulunya, saya tadi berbuat dosa, pengakuan dosa ke Nabi. Tolong hukum had gitu, hukum had. Ibu tahu hukum had itu kayak potong tangan, rajam, cambuk, itu namanya hukum had. Tolong terapkan hukum had. Kata Nabi SAW, apakah engkau tadi ikut sholat berjamaah denganku? Ikut ya Rasulullah. Maka dosanya sudah diampuni. Jadi dosa bercumbu tadi atau mencium perempuan yang bukan mahram tadi diampuni oleh sebab apa? Sholat berjamaah. Matak bapak pasok sholat berjamaah itu 5 waktu. Ulah subuh hungkul, ulah isya hungkul. Jadi agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar mah hanya bisa hilang dengan kita bertaubat kepada Allah. Jadi dosa-dosa kecil mungkin yang anggap kita remeh dan kita tidak menyadarinya, itu bisa terhapuskan dengan kita salat 5 waktu. Dengan kita ibadah antara Jumat ke Jumat, dengan ibadah antara Ramadan dengan Ramadan. Jadi amal-amal soleh pun ketika kita, jadi maksudnya gini, ibu bapak baca Quran, bukan berarti kita niat baca Quran agar diampuni dosa, tapi otomatis bacaan Quran ini akan menggugurkan dosa kita. Apalagi kalau untuk laki-laki ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid, maka langkah kakinya 1 langkah menggugurkan dosa, 1 langkah lagi mengangkat derajat. Kita emang berharap langkah kaki kita menggugurkan, kan tidak, tapi itulah maha baiknya Allah. Kita tidak sadar pun langkah-langkah kaki kita bapak-bapak dari rumah ke sini itu menggugurkan dosa. Gitu. Amal-amal soleh kita menggugurkan dosa. Dan yang terakhir di pembahasan pada pagi hari ini, yang dapat menggugurkan dosa adalah
sabar atas musibah-musibah yang kita alami. Itulah yang rada berat merenya. Kan kita mah teu bisanya musibah teh pasti kalau datang teh ngulutruk nah bet ka saya nah bet teu kasih anu dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa atas seorang muslim dari kelelahan, keletihan, kegundahan, kesedihan, gangguan orang lain, sampai duri yang menusuk dirinya, itu akan menggugurkan dosa. Akan menjadi penghapus dosa baginya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, duri saja yang nggak begitu kerasanya, duri atau enggak kesedihan yang dalam hati saja bisa menggugurkan dosa, apalagi musibah yang lebih daripada itu. Ibu bapak misalkan ditipu lah, atau kehilangan anak lah, kehilangan suami lah, kehilangan istri, atau apapun itu, ketimpa musibah, banjir dan seterusnya. Yang lebih daripada itu, kalau ibu sabar dan bapak sabar, insya Allah itu lebih menggugurkan dosa. Paham gak Bu? Maksudnya yang ringan-ringan saja menjadi penggugur dosa, apalagi kalau musibah itu berat gitu. Apalagi musibah itu berat. Makanya para ulama terdahulu mengatakan, seandainya kita tahu pahala dari musibah, nanti di akhirat kan kita lihat, wah pahala nanti gini gedenya, sabar dari musibah. Niscaya dia akan meminta hidupnya ketika di dunia itu dicabik-cabik, kulitnya digunting-gunting gitu. Untuk menahan rasa sakit, karena pahala bersabar ini sangat besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inti dari pembahasan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengampun. Allah ini menginginkan agar kita tuh dosa-dosanya diampuni, tapi tinggal kita memilih mau enggak dosa kita diampuni. Nah, sebab-sebab diampuninya dosa ada banyak. Kita ulangi ya dari awal tadi. Yang pertama tadi dalam hadis ini dikatakan sebab diampuni dosa adalah berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab dosa diampuni adalah dengan beristighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan tidak menyekutukan Allah. Yang keempat, dengan melakukan amal-amal salih. Yang kelima, dengan bersabar ketika ditimpa musibah. Dan yang lain yang tidak bisa kita usahakan, yaitu tadi ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar, ketika di sirat, semua itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir yang bisa menggugurkan dosa kita adalah doa dari anak-anak yang soleh. Itu adalah salah satu yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Doa dari anak-anak soleh. Jadi dikatakan bahwa seseorang di surga diangkat derajatnya, tapi dia merasa bahwa ini bukan derajat yang saya harus tempati, kan dia sadar dirinya amal tidak seperti itu gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu oleh sebab istighfar dari anakmu. Maka ibu-ibu, kita adalah anak dari orang tua kita. Ya, ibu-ibu teh tong berharap wae diistighfarin oleh anak wae. Ibu-ibu dan bapak-bapak teh di sini anak-anak juga, anak-anak dari orang tuanya, betul? Ngerti gak? Kadang kan kita sebagai orang tua tuh pinginnya gini, ya Allah semoga anak saya soleh nanti biar memohonkan ampun buat saya dan seterusnya. Lah, ibu bapak lupa, kita kan juga anak-anak dari orang tua kita. Kita juga harusnya memohon ampun dong untuk orang tua kita begitu. Nah, karena kita masih hidup, kita masih berpeluang untuk beristighfar, mari kita mohonkan ampun untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dan berjalan di atas muka bumi ini tanpa membawa dosa sedikit pun. Itu saya yang mungkin dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.